Dokter Ananto, apa arti cuci hidung? Cuci hidung, bahasa kerennya nasal irrigation. Oke, jadi kalau nasal irrigation sendiri adalah suatu prosedur untuk mencuci atau membersihkan hidung kita. Cuci hidung dapat mencegah terkena COVID-19. Kembali lagi, belum ada penelitian bahwa cuci hidung atau nasal irrigation bisa mencegah COVID-19. Usia berapa dok baiknya dok kalau mau cuci hidung? Prinsipnya adalah yang akan disemprot harus bisa tahan nafas. Oke. Ya. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Podcast Dr. Un sebelumnya sama dengan seperti yang sekarang sedang kita bawakan, itu sedang trending dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, terutama yang hari ini akan kita bahas tentang cuci hidung, atau kita bilang nasal irrigation, atau kita bisa bilang untuk membersihkan hidung. Dan seringkali media massa, juga ada media sosial, mungkin juga sobatku sekalian juga pernah melakukan cuci hidung. Dan hari ini kami akan membahas dengan seorang narasumber, seorang dokter spesialis THT, KL, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher, Master of Science. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita sambut Dr. Ananto Budi Wirawan. Apa kabar dokter? Kabar baik, selamat siang. Sehat dokter? Kabar baik, terima kasih, sama-sama. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Terima kasih. Mungkin mau menyapa dulu rekan-rekan sobatku, silakan dokter. Selamat siang rekan-rekan sobatku, semoga kabarnya baik semua di sana. Saya Ananto Budi Wirawan, spesialis THT di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Oke, dokter Ananto sudah di sini sudah berapa lama dok kira-kira? Saya masuk Dr. Un Solo Baru kira-kira tahun 2015 awal. 2015 awal. Oke, berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, menghadapi pandemi juga. Ya, jelas. Pengalaman dokter gimana? Sebagai seorang dokter THT menghadapi pandemi ini gimana dok? Silakan. Cukup menakutkan. Menakutkan? Cukup menakutkan, Oke. cukup membuat khawatir karena yang kita pikirkan bukan diri kita sendiri, terutama keluarga dan anak-anak ya. Jadi saya harus selalu berusaha ekstra hati-hati supaya tidak terjadi apapun dengan saya pribadi dan lebih proteksi lagi pada keluarga. Pada awal pandemi kan waktu itu tahun 2020 ya dok ya. Betul. Sekarang tahun 2022. Yang dokter lihat tren pada saat itu dengan sekarang seperti apa? Tren seperti saat ini sih masyarakat sudah lebih terbiasa, sudah lebih, saya lihat mungkin bisa lebih santai menghadapi COVID. Tetapi karena itu juga bisa jadi bumerang juga ya, karena dengan dengan masyarakat jadi lebih tidak aware, lebih santai, dikhawatirkan prokesnya juga mungkin lebih tidak tertib, kemudian berkurang sehingga takutnya nanti COVID semakin naik lagi takutnya. Makanya kita harus selalu menjaga prokes. Prokes memang tetap harus selalu dipertahankan meskipun cenderung kasusnya memang relatif menurun dokter ya. Betul sekali. Harapannya terus akan makin stabil. Cuma kadang-kadang gimana nih kalau ngelihat masyarakat beberapa ada yang masih suka nakal dengan melupakan prokes tuh, yang dokter Ananto lihat itu sebagai seorang dokter THT itu gimana sih dok? Ya karena memang prokes itu kan langkah-langkah wajib yang harus dilakukan untuk mencegah penularan. Terutama memang kita harus melindungi bagian THT kita ya, hidung, tenggorok, mulut, mata bahkan, dengan apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah kalau prokes sendiri menurun ya kita wajib waspada bagaimana. Ya apalagi mungkin kita sekarang sudah diperbolehkan oleh pemerintah kita untuk, karena sebentar lagi mungkin bulan suci Ramadan, ya betul, sudah boleh bertarawih di masjid, kemudian dan sebagainya. Nah itu bisa jadi risiko penularan lagi, makanya tetap harus jaga protokol kesehatan. Meskipun seringkali masyarakat nih kadang suka pada nakal dok,
sudah vaksin sampai 3 kali gitu kan. Waduh, terus kemudian kadang-kadang maskernya suka dicopot, apalagi kalau kumpul dok. Kumpul makan, itu kan pasti ngobrol ya. Maskernya dicopot dan itu akhirnya kan jadi takut nanti ke depan akan terjadi peningkatan. Meskipun harapannya peningkatan tapi masyarakatnya lebih kuat kan, kalau bisa jangan nantangin gitu dok. Jangan nantangin. Jangan. Kita nggak tahu akibat COVID seperti apa. COVID penyakit baru, relatif baru. Jadi masih butuh banyak penelitian, masih butuh banyak observasi apa yang terjadi, dan vaksin 3 kali tidak menjamin. Jadi vaksin mungkin bisa memperingan kalau suatu saat kita mungkin harus terkena COVID, memperingan gejala yang kita terima, tetapi tidak akan sepenuhnya melindungi kita 100%. Itu terbukti dengan sekarang. Betapa pasien khususnya di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru mungkin positif, terbukti positif dari PCR dan sebagainya, tetapi karena gejalanya ringan, dipersilahkan untuk isolasi mandiri di rumah. Oke. Jadi istilahnya vaksin ya kayak orang punya ban serep mobil ya. Ban serep itu sudah harus ready, bagus, oke gitu kan. Ya kalau bisa jangan sampai ban serep itu dipakai. Gitu kan. Kita naik kendaraan kalau bisa jangan sampai bermasalah dengan ban kita kemudian dipakai. Tapi kalau sani itu ada dan ready, kan otomatis kita jadi lebih tenang. Sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu. Kalau bisa jangan hujan. Jangan hujan. Setuju, dok ya. Tapi kalau hujan kita sudah terlindungi. Sudah terlindungi dari dari hujan lewat payung. Demikian juga dengan vaksinasi. Nah, dokter, di tangan saya, Dokter Ananto, ada beberapa pertanyaan. Ini dikumpulkan juga dari teman-teman di lapangan, dari sobatku sekalian. Harapannya ini bisa mengeksplorasi tentang cuci hidung. Karena sobatku sekalian mungkin seperti tadi saya sampaikan, mungkin Anda semua juga ada yang melakukan cuci hidung di rumah. Banyak pertanyaan di kepala, bener nggak sih cuci hidung bisa untuk bla 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 di kala COVID-19? Dokter Ananto, apa arti cuci hidung dan sejak kapan metode ini diperkenalkan dalam dunia medis? Silakan. Oke, cuci hidung, bahasa kerennya nasal irrigation. Kalau kita artikan per kata, nasal hidung, irrigation berarti mengaliri dengan sesuatu, dalam hal ini cairan atau air, dengan tujuan utama sebagai pembersihan. Jadi kalau nasal irrigation sendiri adalah suatu prosedur untuk mencuci atau membersihkan hidung kita. Apa yang kita bersihkan? Biasanya dari lendir, dari debu yang masuk, kemudian apapun halangan yang ada di dalam situ, mungkin pil yang mengeras, kemudian bakteri-bakteri, virus-virus. Tapi bukan berarti akan 100% menghilangkan itu semua ya. Itu hanya salah satu upaya untuk kita berusaha meminimalkan risiko atau memperbaiki keadaan di dalam hidung kita supaya menjadi lebih prima lagi kondisinya. Kemudian sejak kapan diperkenalkan? Terus terang saya belum tahu, belum cari referensinya. Tetapi itu sudah dilakukan jauh sebelum ada pandemi. Jadi sebelum ada COVID-19, kita sudah anjurkan dari THT untuk masyarakat setidaknya melakukan itu mungkin sehari sekali atau seminggu sekali, ya oke lah. Yang penting kebersihan kebersihan hidung kita bisa jaga. Oke. Jadi sama seperti cuci tangan ya dok ya. Cuci tangan sudah lama diperkenalkan jauh sebelum COVID-19. Mungkin sebelum kita lahir. Ya kita seumuran ya dok ya. Oke. Siap. Tapi begitu ada COVID-19 kayaknya dia menjadi tren. Di setiap tempat dibuat wastafel. Bahkan sebelum kita masuk ke tempat aja sudah dibangun wastafel di luar. Biasanya wastafel di dekat kamar mandi, di kamar. Sekarang sebelum masuk rumah, sebelum masuk restoran, sebelum masuk hotel ada wastafel. Tapi kan sebetulnya itu sesuatu yang sudah diperkenalkan lama. Ya, lama sekali. Dan yang jauh lebih ngetren lagi setelah COVID adalah semprotan antiseptik. Luar biasa. Kita dulu nggak pernah pegang kayak gitu. Nggak pernah ya dok ya. Dulu kita cuci tangan sebelum ini sudah pasien, tapi kayaknya sekarang kita masuk mobil semprot. Ya. Masuk restoran semprot. Bahkan tempat duduk kita semprot. Semuanya. Padahal sebetulnya itu sudah harus dilakukan sebelum ya COVID-19 paling tidak ya. Karena kan kuman dari dulu sampai sekarang ya memang COVID-19 ini kuman yang baru, istilahnya virus yang baru. Tapi dari dulu kan sudah banyak juga itu kita gunakan untuk istilahnya antiseptik gitu ya, untuk itu. Jadi harapannya bukan berarti dengan adanya COVID-19 kemudian ini tren maka
wah ini bisa membunuh virus. Iya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Siap. Oke. Dok, kapan sebaiknya kita melakukan cuci hidung nih? Kapan kita lakukan, frekuensinya berapa kali, terus kemudian langkah pencucian yang tepat seperti apa? Oke. Kalau masalah kapan kita melakukannya, sebetulnya sih karena itu suatu prosedur yang aman untuk kita ya. Jadi ada baiknya kalau memang kita sempat dan kita bisa dan bahan-bahan dan alatnya tersedia, kita bisa lakukan itu mungkin setelah bepergian. Atau kalau hidung terasa kurang nyaman atau sedang menderita sakit yang berhubungan dengan hidung, contohnya sinusitis atau ada rinitis alergi, itu bisa dilakukan. Atau bahkan pada orang-orang yang setelah melakukan operasi di daerah hidung itu juga bisa. Ya, jadi karena biasanya dengan operasi di daerah hidung itu ada sisa kerak-kerak yang di hidung, itu bisa kita bersihkan dengan cairan cuci hidung itu. Kalau langkah-langkahnya mencuci hidung itu gimana dok? Harus pakai air apa? Betul. Cairan yang biasa kita gunakan dan aman digunakan biasanya cairan NaCl 0,9%. Itu biasanya mudah didapatkan dengan bentuk infus, cairan infus itu. Nah, kemudian kita biasanya menyediakan antara lain spet kira-kira yang ukuran 20 cc suntikan, tapi tanpa jarum suntiknya ya. Kemudian gelas untuk menampung cairan NaCl-nya yang steril, dan baskom yang kita gunakan untuk menampung kelebihan yang setelah disemprotkan. Ya, itu. Nah, langkah-langkahnya ya secara prinsip kita masukkan cairan steril NaCl 0,9% itu dalam spet 20 cc kita. Kemudian tergantung hidung mana dulu yang akan kita bersihkan, akan kita semprot. Kalau kita semprot yang kanan, kita miring ke kiri. Kalau kita semprot yang kiri, kita miring ke kanan, yang berlawanan ya. Kemudian masukkan ujung spet atau semprotan. Kemudian kita semprotkan, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, dan sambil menahan nafas. Sambil tahan nafas, miring di atas baskom yang untuk menampung, kita semprotkan. Kira-kira sekali atau 2 kali sudah cukup, masing-masing lubang hidung. Sudah seperti itu aja, sebenarnya relatif simpel. Sebetulnya ada lagi metode yang lebih simpel lagi. Gimana dok? Pakai semprot hidung siap pakai. Semprot hidung siap pakai. Iya. Nah itu kan ada, kalau tadi dokter bilang irigasi kan menyemprotkan nanti dia keluar. Ya. Istilahnya dari squid ya, 20 cc kemudian disiram keluar. Nah kalau yang semprot hidung siap pakai gimana dok? Caranya juga? Sama saja secara prinsip, cuman kan karena dia sudah siap pakai, kita tidak perlu sediakan spet dan sebagainya, langsung aja dimasukkan ke ujungnya ke lubang hidung, kita semprotkan. Banyak tersedia di pasaran sekarang yang sebetulnya isinya mirip sekali. Mirip ya, mungkin bahasanya air laut steril atau NaCl 0,9% itu, tetapi sebetulnya secara prinsip sama karena cairan itu kan mirip dengan cairan tubuh kita. Jadi itu yang paling aman. Jadi bukan pakai air biasa. Bukan air biasa ya? Ya, atau alkohol atau apapun. Biar matiin kuman, alkoholnya disiram gitu. Mati semua nanti. Takutnya iritasi ya dok ya? Nanti kan juga nggak nyaman kalau istilahnya cairannya itu tidak sesuai dengan istilahnya pH tubuh lah orang kasarnya. Wah, kasarnya sobatku, jadi bukan air yang sembarangan air, atau nanti pakai airnya air mineral nih, kan ini bersih disemprot, wah bisa ya, sakit sekali nanti. Bahkan mungkin kandungan mineralnya yang kurang cocok sebagai semprot gitu. Jadi istilahnya pakai NaCl yang steril ya, kemudian atau misalnya orang pakai garam yang menyerupai NaCl itu ada sendiri ya kemasannya khusus, biasanya yang dikatakan sebagai untuk nasal irrigation. Ya itu. Dok, kalau saya disemprot, itu kan disemprot terus kemudian apakah nanti dikeluarkan juga di sini atau disemprot saja atau bagaimana, dok? Disemprot akan keluar sendiri memang kalau karena kita miring ya. Karena anatomi kita memang di belakang hidung belakang itu kan sebenarnya kan jadi satu. Jadi tanpa tulang tengah kita ya. Jadi kalau kita tahan nafas dia akan keluar. Karena katup di belakang hidung itu akan nutup. Kalau kita tahan nafas, jadi otomatis keluar. Baik, ya. Jadi nanti istilahnya bisa untuk mengaliri
Mengaliri. Kalau kita kan cuci tangan ini untuk bagian yang terlihat. Kalau yang di dalam kan tidak terlihat. Jadi ini caranya membersihkan dengan yang steril, yang bersih, supaya nanti ibaratnya kotorannya terhapuskan di situ. Betul. Gitu ya. Dok, kasus apa saja dok yang dianjurkan untuk dilakukan cuci hidung? Tadi seperti yang saya bilang, antara lain mungkin rinitis alergi. Rinitis alergi. Iya, karena kita bisa membersihkan alergen. Oke. Karena pemicu dari rinitis alergi yaitu alergen. Alergen. Contohnya apa aja dok? Wah. Rata-rata alergen atau pemicu hidung tersumbat karena alergi, ya yang paling mudah secara umum adalah antara lain udara dingin dan debu. Debu ya dok ya? Debu. Ini nyangkut di sini. Ya, debu apapun, karena secara prinsip kan rinitis alergi atau alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas tubuh kita, bagian tubuh kita terhadap sesuatu. Ada orang yang terkena debu nggak apa-apa tuh, ada orang yang terkena dingin nggak apa-apa, baik-baik aja hidungnya. Tapi kok ada orang yang terkena dingin pagi hari, atau habis mandi, atau terkena debu dari manapun, bersin-bersin, tersumbat hidungnya. Nah itu karena dia tubuhnya terlalu lebay, terlalu hyperreacting, terlalu hipersensitif. Jadi dengan kita lakukan cuci hidung itu, harapan kita alergen itu akan terbilas ikut keluar dengan nasal irrigation itu. Dengan nasal irrigation itu tadi. Oke, jadi kasus-kasusnya bisa banyak ya, misalnya rinitis alergi karena pilek itu gimana dok? Kalau pilek boleh. Ada yang suka pilek gitu ya, terus kayaknya ini lagi pilek nih, istilahnya udah minum vitamin tapi pileknya masih ada untuk ngebersihin, itu bisa juga. Bisa sinusitis. Sinusitis. Ya, sinusitis, radang di sinus atau ada infeksi di sinus, dia akan mengeluarkan lendir yang biasanya kurang enak baunya. Itu bisa kita bersihkan dengan itu. Kemudian salah satu fungsi utama dari nasal irrigation adalah memperbaiki apa namanya kita istilahnya, mukosa hidung, mukosa di dalam hidung, sehingga pembersihan atau bahasa kedokterannya mucociliary clearance-nya jadi lebih baik. Nah, pada mucociliary clearance itu sangat vital perannya untuk keperimaan hidung kita ya, supaya tidak tersumbat, supaya pembersihannya bagus, bakteri dan kotoran bisa turun ke bawah, ke belakang dan sebagainya, sehingga kita jadi bisa memperbaiki keadaan dari hidung. Jadi sebetulnya cuci hidung bisa menjadi sebuah lifestyle juga ya dok ya? Boleh sebagai lifestyle. Iya, bisa, karena itu baik, itu sehat, itu dianjurkan. Walaupun kalau disangkut dengan COVID, sekali lagi, jangan dianggap itu sebagai tindakan utama pencegahan. Sama dengan kita cuci tangan gitu kan, ya cuci tangan dan segala macam, ini kita cuci hidung, kita bersihin juga hidung, mandi dan segala macam supaya seluruhnya bersih. Betul. Tapi tetap nggak boleh nantangin COVID. Jangan nantangin. Dok, kalau ditanya bisa dilakukan pada usia berapa dok baiknya dok kalau mau cuci hidung? Prinsipnya adalah kita bisa melakukan itu sendiri atau dibantu dengan orang tua, tetapi yang akan disemprot harus bisa tahan nafas. Bisa menerima instruksi untuk tahan nafas. Dan itu mungkin sudah yang istilahnya yang sudah bisa berkomunikasi secara baik ya. Kalau mungkin pernah ada video yang viral, ada bayi yang disemprot hidungnya kemudian keluar lendir berliter-liter itu. Saya kira kok agak riskan ya. Karena dengan kita tidak menahan nafas, yang ditakutkan adalah air masuk ke saluran nafas. Takut tersedak, keselak, atau bahasa kedokterannya aspirasi, masuk saluran nafas, menutup saluran nafas sehingga nggak bisa nafas. Berarti satu kuncinya adalah pada saat mereka sudah bisa diajak istilahnya apa ya? Diajak kerjasama untuk tahan nafas. Betul. Dok ya, gitu. Jadi tanya dulu, anak sudah bisa tahan nafas belum? Karena maksudnya anak-anak kan ada yang tergantung ya dok ya, di umur 8 tahun, 9 tahun dia sudah bisa, tapi ada yang tahan nafas apa ya? Nanti takutnya malah jadi nggak klop, disemprot, tersedak malah bahaya. Dokter, ini ada pertanyaan, apakah betul dok cuci hidung dapat mencegah terkena COVID-19? Bahkan ada yang berpendapat bisa membunuh COVID-19, mohon pencerahannya. Monggo dokter. Kembali lagi, belum ada penelitian untuk
bahwa cuci hidung atau nasal irrigation bisa mencegah COVID-19. Belum ada bukti ilmiahnya. Jadi kita tetap tidak bisa meninggalkan protokol kesehatan. Oke. Nomor satu, prima sekali adalah protokol kesehatan. Jangan sampai kita lepas. Bahkan pun nanti kalau sudah pemerintah melonggarkan pengawasan, melonggarkan peraturan, saya rasa untuk kita di luar, untuk kita masih bertemu dengan teman-teman, alangkah lebih baiknya tetap prokes ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, itu jangan nantangin gitu. Angel bisa. Soalnya serem Dok, ini kan sekarang dibilang bahwa kayaknya trennya, mohon maaf sobatku sekalian, ini trennya kan COVID-nya seolah menurun gitu ya, kan. Iya itu. Padahal memang pergi sekarang sudah nggak ada testing swab ya pasti menurun ya. Iya benar kan? Iya benar. Dulu kita terbang, ya mohon maaf sobatku, saya bukan apa, tapi terbang itu kita di PCR semua sempet ya, atau di antigen, kita paling tidak tenang gitu loh. Ya, tapi sekarang dengan tidak dilakukan tes, yang penting sudah vaksin ketiga, terus kemudian kita kan nggak tahu, takutnya kalau sebelah kita OTG, misalnya Dok ya. Iya. Dan kan kemudian kan yang akan ketahuan positif atau tidak kan lebih gimana Dok pengalaman Dok? Ya itu memang agak menakutkan ya. Betapa kita umpamanya kita bepergian dengan pesawat, kita di dalam satu ruangan tertutup. Betul. Kita nggak ngerti apakah betul yang berada di sebelah kita atau di dalam satu pesawat dan kita negatif. Kita sekarang nggak bisa ngerti. Jadi ya mungkin prokesnya harus tetap di dalam pesawat juga harus selalu diawasi, dijaga ya, jangan sampai kita lengah lah pokoknya. Ya, tetap harus dijaga. Harus dijaga. Itu yang kita takutkan kalau udah hilang, bahkan anggapannya COVID sudah hilang ya. Aduh. Akhirnya nanti jadi lengah sendiri Dok. Karena orang kan kesandung dengan kerikil bukan dengan batu. Dan mohon maaf, orang yang bukan sivitas medis seperti kita kan tidak melihat keadaan sebetulnya di rumah sakit. Betul. Mereka tidak melihat ruang isolasi seperti apa, pasiennya masih berapa, apa yang bisa diakibatkan oleh COVID sehingga ada yang gejalanya berat dan sebagainya. Makanya kita harus jaga keluarga, jaga diri kita, jaga orang tua kita yang dengan komorbid dan sebagainya. Semoga semuanya sehat. Semuanya sehat. Amin. Dokter, ada pertanyaan. Sebagai seorang dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher, bagaimana penggunaan masker yang dianjurkan? Masker yang seperti apa, apalagi untuk perjalanan? Oke. Penting nih maskernya nih. Penting. Masker yang ideal pasti yang punya kode N95 ya. Itu yang sekarang sangat ideal. Tetapi kalau kita berusaha pakai masker N95 selalu, mungkin pertama memang secara biaya mungkin lebih berat daripada masker biasa. Kemudian kurang nyaman biasanya masker N95 karena dia memang proteksinya lebih bagus, dia sifatnya lebih kencang, lebih menempel. Jadi biasanya memang lebih nafas kurang nyaman. Jadi kalau saran saya ikuti aja yang dari saran dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah ya. Yang minimal mungkin masker medis, kemudian didobel dengan masker kain ya. Itu saya rasa sudah cukup untuk kita. Bisa penggunaan itu. Jadi kalau memang mau style gitu kan ya, bajunya sama kayak kita Dok ya, hitam-hitam ya, maskernya hitam gitu kan. Sekarang macam-macam Dok. Bajunya batik, maskernya batik nih ya kan. Tapi dalamnya masker medis dulu, baru kita timpa dengan masker kain. Belum yang pakai rantai kereta. Ya, jadi stylenya ya Dok ya. Jadi penggunaan masker sebetulnya sudah bisa menjadi style. Sudah lifestyle dan sudah peningkat penampilan. Ya, gitu kan. Jadi tetap oke meskipun menggunakan masker gitu kan. Begitu maskernya dibuka, gimana? Itu jadi irit make up gitu Dok ya. Kalau orang-orang bilang make upnya di sini aja tuh gitu kan. Jadi oke. Dokter, ini nih. Ini kan tadi sudah sempat ditanyakan yang untuk cuci hidung otomatis mereka bisa menahan nafas ya. Tapi kadang-kadang ada juga
orang yang bertanya, kalau gitu yang tidak dianjurkan melakukan cuci hidung nih, yang dalam kondisi apa nih? Apa efek samping yang mungkin bisa timbul kalau kita cuci hidung? Secara umum ya yang mungkin tidak bisa menahan nafas tadi ya, yang mungkin jadi jangan kita paksakan untuk itu, karena tidak bisa menahan nafas itu bisa bermacam-macam. Pertama dari mungkin belum bisa diajak kerjasama, contohnya anak yang terlalu kecil. Kemudian bisa juga orang dengan kelainan di daerah hidung. Gimana dok, kelainan apa biasanya? Mungkin ada celah di dasar hidung, atau mungkin orang dengan setelah melalui kemoterapi dan radioterapi gitu. Kadang-kadang kan di dalam sudah kondisi sudah tidak normal, secara anatomis sudah tidak normal lagi kondisi hidungnya. Jadi intinya yang penting kita bisa nahan nafas dan tidak ada risiko aspirasi, itu aja. Kemudian mungkin kalau namanya juga prosedur yang memasukkan sesuatu ke situ ya, dan kulit dalam mukosa hidung kita itu kan sensitif. Sama seperti mungkin kita cuci tangan ya secukupnya, maksudnya rajin, tetapi bukan berarti harus 1000 kali sehari dong, gitu. Betul. Sama juga dengan cuci hidung atau nasal irrigation, ya jangan terus berlebihan, karena kan juga akan merusak epitel dari mukosa hidung sendiri. Jadi rusak gitu. Gitu ya. Untuk misalnya kalau nanti sobatku sekalian ada yang mau bertanya lebih lanjut, sebenarnya bisa menghubungi Dokter Ananto lewat layanan telemedicine juga. Misalnya belum sempat untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, kemudian bisa mengontak beliau untuk tanya nih. Jadi daripada kita malu bertanya sesat di jalan, beliau bisa dihubungi langsung. Misalnya bertanya, dok saya kondisinya seperti ini, boleh nggak dilakukan cuci hidung kan? Misalnya memikirkan nggak mau datang ke rumah sakit langsung, bisa dengan telekonsultasi. Beliau juga akan sangat welcome dengan sobatku sekalian lewat nomor telemedicine yang tertera di layar. Nanti bisa dibuatkan jadwal, kemudian bisa berkonsultasi dengan beliau lewat video call. Jadi nanti akan mudah ya dokter ya. Mungkin ada pesan terakhir dokter dalam arti kata untuk sobatku yang menginginkan apa ya istilahnya ya, menjaga kondisi badan, bisa cuci hidung dalam kondisi era pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi kita flashback lagi yang tadi ya, bahwa memang cuci hidung sendiri aman dilakukan asal caranya betul dan dalam dosis yang tidak berlebihan. Kemudian tadi nyambung saya ke pernyataan Dr. Jody yang terakhir. Kita jangan takut sebetulnya ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit kalau nggak perlu. Tapi kalau kita butuh pertolongan rumah sakit, dalam hal ini kita punya penyakit yang kita rasakan kok badan kita nggak beres dan sebagainya, jangan ditahan di rumah. Jangan ketakutan terhadap rumah sakit. Asal yang penting prokes kita jaga, pakai masker, tidak berdekatan dengan orang dan sebagainya. Aman kok rumah sakit. Buktinya apa? Kita setiap hari ke rumah sakit, dok. Oh iya ya, kita ya sama ya dok ya. Kita setiap hari ke rumah sakit. Asal dengan prokes yang tepat. Ya, makanya. Jadi jangan terus dipelihara sakitnya. Karena ketakutan berlebihan terhadap COVID, tidak mau datang ke rumah sakit, akhirnya malah jadi parah sakitnya. Tidak tertolong. Begitu datang ke rumah sakit sudah sulit ditangani. Kan sangat menyesal gitu. Kita sebagai dokter juga menyesal kenapa kita nggak bisa menolong pasien kita lebih baik karena kondisi sudah parah gitu kan. Jangan takut ke rumah sakit, asal ada yang dibutuhkan dari rumah sakit. Kita semua sudah divaksin, itu tagline lama. Sekarang ini kita semua sudah menjalankan prokes ya. Nah, kita sekarang sudah istilahnya sudah melakukan sesuatu supaya kita tetap jauh lebih aman. Bukan vaksin lagi sekarang, tapi intinya adalah prokesnya tetap didominasi, tetap yang harus menjadi yang utama juga prokes nomor 1. Meskipun tetap jangan lupa untuk vaksin. Apalagi sekarang sudah mau vaksin booster ya dok ya. Sudah booster ya. Begitu nanti karena biasa rumah sakit ini booster mulai apa gitu kan, mulai tanggal berapa dan sebagainya, cepetan daftar karena booster ini juga berebut, setiap orang kepengen. Betul. Dan kalau saran saya booster nggak usah berlebihan lah, ikut saja yang ada dari pemerintah. Prosedurnya.
Gratis. Gratis. Jadi kok kurang apa pemerintah kita? Iya. Jadi jangan aneh-aneh, dan sobatku sekalian, saya selalu menyampaikan selalu tidak ada cara yang lebih baik daripada mengikuti program pemerintah. Betul. Untuk linear dengan segala macam prosedur kesehatan. Karena daripada untuk mempercayai hoax yang ada di masyarakat, mempercayai sesuatu atau mungkin medsos yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, kalau bingung datang langsung ke dokter untuk mengklarifikasi ilmu-ilmu yang didapatkan dari online tersebut. Betul. Setuju, pemerintah pasti ingin yang terbaik untuk kita. Setuju. Pasti. Betul sekali. Oke. Dokter Ananto, ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, dokter. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, dokter. Oke, semoga nanti kita bisa jumpa lagi dalam momentum untuk edukasi selanjutnya. Yang pasti menarik. Harapannya nanti kita juga butuh masukan dari dokter. Misalnya, kita akan bahas apa nih, bahas apa dan segala macam. Dan juga masukan dari sobatku sekalian. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik Sobatku berikutnya. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.